Halo guys, nama saya Husaini. Saya dari kelas remaja sukses level 4 dan di sini saya ingin menjelaskan atau men-sharing materi yang telah saya pelajari pada hari Minggu lalu, yaitu materi yang berjudul personal branding. Langsung saja saya bacakan apa yang telah saya catat pada hari Minggu kemarin. Itu strategi membentuk citra diri sehingga orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang telah diraih. Sebagaimana perkataan dari Bernard Kelvin Clive, yaitu uh, personal branding begins the moment you discover yourself. Atau simpelnya, kata simpelnya begini: mengenali atau menemukan diri sendiri. Kita harus bisa menemukan jati diri kita. Dua jenis branding ya. Branding ada dua jenis. Yang pertama itu adalah product branding, yaitu pemberian identitas pada suatu produk. Dan yang kedua adalah personal branding, yaitu pemberian identitas pada diri sendiri. Dan selanjutnya saya ingin memberitahu 3 elemen personal branding. Apa aja sih 3 elemen personal branding itu? Yang pertama, dari ciri khasnya. Ciri khas. Yang kedua, kemampuan. Dan yang ketiga terakhir, dedikasi. Maksudnya selalu konsis dari muda sampai tua. Kita maksudnya konsisten dari awal sampai akhir begitu. Yang tak kalah penting, ada namanya tujuan dari personal branding. Ada 5. Yang pertama itu mengembangkan kepercayaan. Kita bisa percaya gitu. Semakin percaya. Dan yang kedua itu adalah membangun kredibilitas. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Kita bisa lebih pede mau kemanapun gitu. Dan yang keempat, memperluas koneksi. Maksudnya kita bisa mau ditaruh di tempat manapun atau kita berada di tempat manapun, kita koneksi kita luas. Maksudnya kita bisa beradaptasi di tempat itu. Maksudnya kalau misalnya kita mengobrol dengan orang lain atau orang asing, kita nggak lost com, atau kita maksudnya bisa sambil ngobrol lah, kita apa yang dia bicarakan kita bisa nyambung lah. Dan yang terakhir itu menunjukkan diri apa adanya. Karena kita di sini hidup sesuai kemampuan bukan kemauan begitu. Ada poin-poin penting dari personal branding. Yang pertama itu bab atau ibahas an-nafsik. Carilah diri sendiri. Carilah kemampuan diri sendiri lah. Dengan cara apa? Bakat, motivasi yang kau sukai. Jadi kita cari yang motivasi yang kita sukai, kemampuan yang kita miliki, dan apa yang perlu dikembangkan. Maksudnya ibahas an-nafsik, kita cari jati diri kita sendiri dengan cara kita bakat, motivasi, apa yang kita sukai, terus kemampuan yang kita miliki, dan apa yang perlu kita kembangkan gitu untuk mencari jati diri kita sendiri. Dan yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Ini sangat penting sekali karena kita nggak mungkin hidup tanpa tujuan. Orang sukses hidup nggak mungkin nggak ada tujuan, udah pasti ada tujuan. Semua udah terjadwal kalau orang sukses, dari awal sampai akhir, dari muda sampai tua, dari hidup sampai meninggal gitu. Selanjutnya, jaga konsistensi. Soft skill maksudnya tepat waktu dan nggak sombong, disiplin, konsisten. Kita harus kayak istiqomah lah. Kita jangan hari ini kita mood, besoknya kita nggak mood. Nggak, kita harus samain semuanya. Kita harus konsisten, mood gitu. Itu prinsip orang sukses. Selanjutnya, buat konten yang sesuai dengan diri Anda, yang sesuai dengan bakat diri kita sendiri. Kita buat konten agar nantinya bakat kita bakalan berkembang. Udah pasti kalau misalnya berkembang, kita bisa dilirik sama orang lain. Apalagi yang punya public speaking yang bagus, gaya bicaranya yang bagus, kita buat konten, udah pasti banyak yang nonton, bermanfaat.
kita memberikan hal-hal positif pada penonton gitu. Selanjutnya strut, chat, and gesture like a pro. Ada 3. The way you walk, cara jalannya. Yang kedua, eye contact. Penting itu kalau misalnya komunikasi adalah eye contact. Dan yang ketiga adalah proper gesture. Mungkin ini saja dari saya. Saya Hussein, sampai jumpa.